Berikutnya adalah ethics and law in public relation. Bagaimana itu etika dan juga hukum yang terkait dengan persoalan public relation. Ya, sebagaimana kita ketahui, public relation itu bagian dari komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam penyelenggaraan manajemen. Ya. Sehingga dalam hal ini kita harus melakukan identifikasi masalah etika juga dalam public relation. Ya. Dalam hal ini adalah etika merupakan satu pelajaran atau studi ya tentang apa yang benar dan salah, adil dan tidak adil, dan bagaimana kita harus membuat keputusan. Nah, di dalam hal ini praktisi PR atau public relation memiliki kekuatan baik untuk membuat keputusan manajemen maupun untuk komunikasi dalam membentuk masyarakat atau membentuk opini yang bisa terjadi di dalam masyarakat melalui informasi. Nanti bisa terbentuk sikap mendorong perilaku, tentu saja harusnya perilaku yang positif nanti sebaiknya. Walaupun ini juga bisa digunakan ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Maka dengan kekuasaan yang datang, kewajiban untuk organisasi mereka itu untuk para profesional PR itu untuk sebagai pemangku kepentingan yang mereka emban dari siapa yang menugaskan. Artinya dalam hal ini tentu di satu sisi ada yang menugaskan, di sisi lain juga harus memegang etika, harus punya etika juga para mereka yang mengemban diri dalam fungsi-fungsi PR. Perlu diperhatikan dan termasuk hukum, karena kita tahu saat ini hukum itu bisa menjadi penengah di pihak-pihak yang berselisih. Kalau ada orang yang dirugikan dengan perilaku PR itu, tentu saja bisa dipersoalkan, bisa disoal melalui hukum. Nah, sehingga dalam ini tentu harus mengindahkan hukum-hukum yang berlaku. Bisa hukum-hukum konvensional di masyarakat tertentu, atau tentu hukum-hukum yang sifatnya global, nasional, bahkan internasional. Dalam hal ini, praktisi PR itu memiliki perspektif internal dan eksternal yang harusnya mereka ketahui untuk mengetahui dan memahami organisasi itu sendiri, serta bagaimana memahami lingkungannya atau publik yang akan dipengaruhinya. Ya, pemahaman yang luas ini tentu saja harus dikembangkan melalui hubungan yang terus-menerus dipelihara dan komunikasi yang terbuka juga. Dalam hal ini, profesi itu bisa disalahpahami kadang-kadang sebagai layanan pendorong pesan satu arah yang hanya mempromosikan sisi baik saja dari suatu produk, katakanlah begitu kalau itu perusahaan, atau layanan, atau entitas. Walaupun memang ya begitu, dalam fungsi PR itu salah satunya untuk mengkomunikasikan kepentingan perusahaan. Tetapi seperti tadi disampaikan bahwa tetap saja kita juga harus beretika. Jadi bisa saja kita mendengar istilah PR spin gitu ya, untuk menggambarkan komunikasi persuasif atau spin doctor yang mengacu pada komunikasi atau komunikator yang persuasif. Bahasa ini tentu saja menunjukkan bahwa praktisi PR itu bermaksud membuat ide, produk, acara, atau terkait dengan politik juga ya, dan sebagainya juga, itu baik bisa tampak lebih baik dari apa yang sebenarnya. Kadang-kadang bisa seperti istilah Jerman itu desain, dan di situ bagaimana menampakkan yang keadaan saat ini dan kadang-kadang tidak menampakkan apa yang sebenarnya. Tetapi seharusnya memang sebaiknya supaya terjadi keselarasan tadi, terjadi apa yang disampaikan juga apa yang terjadi yang sebenarnya. Kemudian di sini kesalahpahaman tentang public relation itu sebagai praktik manipulasi juga dapat dikaitkan dengan sejarah awal profesi ini. Gambarannya misalnya dalam berbagai film atau siaran-siaran televisi ataupun pelaporan berita, dan juga beberapa kasus clean
yang tidak etis ya, yang dipublikasikan dengan baik dan layanan yang secara etis dipertanyakan, yang kadang itu disediakan oleh beberapa perusahaan public relation. Itu terjadi defisit etika di sini. Kemudian kita lihat di sini kontemporer, kondisi PR kontemporer dalam melayani kepentingan masyarakat luas. Kurang lebih di sini ceritakan 100 tahun yang lalu ya, profesi PR di Amerika itu memang telah mengalami kesalahan persepsi tentu yang negatif ya, tentang tanggung jawab dan prakteknya, dan juga mengalami beberapa kasus public relation yang tidak etis. Namun penemuan hal ini dan komunikasi yang terbuka serta jujur adalah merupakan perhatian utama yang mengarah pada praktik yang dominan dalam manajemen masalah. Juga untuk kepentingan semua tersebut, profesional PR harus bekerja untuk menemukan dan mengatasi masalah-masalah potensial seperti ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan. Justru itu yang harus dicarikan solusinya atau ditemukan masalahnya. Belum menjadi masalah atau bahkan jadi krisis ketidakpercayaan atau distrust. Keterampilan melibatkan bertanya atau mendengarkan dan berempati, berfungsi sebagai hati nurani etis dalam organisasi, itu yang perlu dikedepankan juga di sini yang dimaksud ya, dalam humas atau PR kontemporer, mau mendengarkan, tidak hanya menyampaikan saja. Kemudian kebanyakan di sini praktisi PR itu tentu saja telah melakukan sedikit lebih formal tentang filosofi etika itu. Bahkan mereka cenderung mengandalkan etika situasional kadang-kadang begitu. Padahal etika secara global juga itu penting. Tapi dalam beberapa hal dalam praktek di lapangan hanya melihat kondisi saat itu saja, situasional. Dalam hal ini misalnya sarjana etika PR Shannon Bowen di sini menemukan kegunaan terbatas dengan rute ini. Dia menyatakan di sini, tidak melihat norma moral yang universal atau berlaku secara umum, tetapi melihat situasi secara independen. Artinya tadi, dalam hal melihat etika, kadang-kadang para profesional PR itu sifatnya hanya situasional saja. Kemudian di sini ada 3 jenis utama etika normatif yang membantu tindakan. Ada etika teleologis, deontologis, dan kebajikan. Dalam hal ini Bowen menyarankan 2 yang pertama. Teori teleologi utilitarianisme, atau juga biasa disebut dengan teori konsekuensialis, dan teori absolutisme, deontologis, atau juga disebut teori non-konsekuensialis, adalah panduan etika yang paling pas untuk para profesional public relation. Nah, dalam hal ini ada tuntutan atau tuntunan untuk menerapkan tadi utilitarianisme. Tentu jangan dibimbing oleh aturan atau tugas yang ditetapkan. Ya, memang standar prosedur itu harus ada. Tapi apakah harus sekaku itu pada saat di lapangan, tidak menyesuaikan dengan keadaan? Nah, menurut saran di sini, Anda harus fleksibel ya, dan mengemban tugas ini. Kemudian yang keduanya, memprediksi kemungkinan konsekuensi dari keputusan dan menimbang baik dan buruk dari setiap hasil potensi. Artinya tentu saja di sini harus menggunakan nalar juga pada saat menjalankan tugas. Dan berikutnya adalah pilihan etis akan menjadi keputusan atau hasil yang memiliki konsekuensi paling mungkin dan konsekuensi negatif paling sedikit. Tentu itu harus menjadi pertimbangan bagaimana itu supaya nilai atau konsekuensi negatif itu bisa sekecil-kecilnya. Dan cara lain untuk melihat ini adalah dengan memilih untuk menghasilkan kebaikan terbesar untuk orang yang sebanyak-banyaknya. Kembali lagi, ini gunakan nalar. Dan tentu saja harus bisa membaca situasi. Artinya juga adaptif.
dalam melihat persoalan di sini. Menurut bimbingan atau di sini teori utilitarianisme. Kemudian kalau dilihat dari absolutisme, menurut absolutisme itu jangan menggunakan kemungkinan hasil sebagai panduan pengambilan keputusan. Maka harus sebaliknya, tentukan apa yang benar secara moral, berlaku sama untuk semua orang. Lagi-lagi di sini harus pandai membaca menurut absolutisme. Kemudian ikuti prinsip moral secara objektif. Pilihan etis adalah melakukan apa yang benar ya, secara moral bagi semua orang. Apalagi kalau konsep seperti etis ini kalau ditarik lebih jauh itu ada disebut dengan akhlak. Bahasa dalam Islam itu akhlak dari kata akhlak ciptaan, penciptaan. Ya, terkait dengan perilaku, bagaimana berperilaku sesuai dengan seharusnya tujuan penciptaan sebagai makhluk, sebagai mereka yang memang ditugaskan di muka bumi ini untuk mengabdi. Di dalam hal ini, mengabdi secara umum itu juga menebarkan kebaikan bagi sebanyak-banyak orang. Itu secara umumnya begitu. Sama dengan prinsip moral sendiri. Kemudian secara etika kebajikan, kalau kita lihat. Ada 4. Jangan mempertimbangkan konsekuensi untuk memproyeksikan hasil terbaik. Kalau etika kebajikan seperti itu. Dan yang keduanya, jangan dibimbing oleh aturan atau tugas yang terlarang. Etika atau tugas tentu saja di sini bisa saja aturan umum, katakanlah SOP, standar operating procedure-nya itu berlaku secara umum, tetapi di tempat tertentu itu SOP itu tidak bisa diberlakukan. Ada pakem-pakem tertentu katakanlah yang itu tidak membolehkan pembelakuan SOP secara umum. Nah, dalam hal ini menurut etika kebajikan jangan mau dibimbing oleh aturan atau tugas yang terlarang di tempat tersebut, ya kita tinggalkan. Gitu maksudnya. Kemudian karakter moral individu itu membantu motivasi untuk mengambil keputusan. Nah, ini kaitannya dengan teori keputusan. Keputusan itu adalah kegiatan manusia sehari-hari, bahkan Anda baru bangun pagi saja tadi, begitu sadar, Anda harus membuat keputusan. Mau apa nih setelah bangun? Apakah tidur lagi atau melakukan sesuatu? Itu sebetulnya keputusan. Nah, keputusan itu adalah latar belakang pengambilan keputusan maksudnya, ya. Bergantung kepada moral individu di sini disebutkan. Karakter moral individu, bagaimana bisa memandu suatu motivasi dalam rangka mengambil keputusan. Bergantung kepada kualitas pribadi. Kemudian keputusan juga dipandu oleh keberanian, kejujuran, kebajikan, ada kasih sayang, keadilan, dan kesederhanaan. Nah, itu ternyata ada variabel pada pribadi seseorang itu dalam rangka mengambil keputusan. Apakah keputusan itu untuk kepentingan diri sendiri, dan terutama untuk mengambil keputusan bagi orang banyak. Kalau Anda sebagai pemimpin publik, nah, tentu parameter atau variabel yang seperti ini perlu ditimbang benar-benar dan perlu didukung oleh data yang sebanyak-banyaknya atau seakurat-akuratnya. Tidak perlu banyak, tapi data yang lebih presisi itu tentu akan memberikan hasil keputusan atau membuat keputusan yang lebih baik. Demikian juga dalam dunia PR begitu ini yang dimaksud sini. Kemudian juga nanti di sini disebutkan bahwa tetap kita harus bisa terinformasikan, harus tetap waspada dan mengembangkan etika. Ya, namanya manusia tetap akan terus berinteraksi dengan berbagai keadaan, tetapi yang terbaik itu bagaimana makin menjadikan kita memiliki etika yang lebih baik, semakin baik. Nah, dalam hal ini terutama praktisi PR itu tentu harus secara aktif mau mengamati, mengevaluasi. Kalau Anda kenal waktu awal itu ada istilah ROPES itu kan. Di salah satunya itu
itu adalah melakukan riset untuk melakukan fungsi-fungsi PR. Nah, di sini diulang lagi, PR yang baik itu tentu harus mau mengamati, melakukan evaluasi, dan juga mau menanggapi banyak persoalan yang dihadapi oleh organisasi yang menugaskannya. Nah, seringkali tidak terduga itu hal-hal itu. Atau pada awalnya tidak berbahaya, saja itu. Posting media sosial, atau memberikan komentar, atau kadang-kadang Anda membuat meme juga ya, atau menghasilkan video yang dipublikasikan di YouTube itu dapat memperkuat kritik atau kekhawatiran tentang keberadaan organisasi. Juga sebagai media dalam rangka memberikan nilai baik bagi lingkungan sekitar, termasuk di sini organisasi yang menugaskan kita sebagai PR. Untuk memandu pilihan dan perilaku etis dalam situasi apapun, tentu saja praktisi PR seharusnya mengikuti kode etik yang telah diadopsi oleh atasannya. Artinya, memang fungsi PR itu memiliki kode etik di sini, dan tentu akan dibekali dengan SOP biasanya. Tentu dalam hal ini, seperti disarankan di atas melalui berbagai teori tadi, tetap harus pandai membaca keadaan, terutama di alam digital ini ya, karena bisa saja hal-hal dadakan terjadi yang tadinya disangka tidak ada masalah ternyata itu membahayakan. Seperti Anda memberitakan pribadi seseorang yang tadinya tujuannya untuk mempromosikan orang tersebut, tapi bisa jadi orang itu merasa dilecehkan atau orang itu merasa dengan pemberitaan Anda itu malah tidak atau kontraproduktif menurut yang bersangkutan. Tentu itu juga persoalan yang perlu ditimbang. Nah, dalam dunia digital akan demikian cepat menyebarnya, gitu ya. Nah, tentu saja pertimbangannya harus secara baik. Kemudian juga kita melihat komunikasi visual dan etikanya juga. Ya. Tentu dalam hal ini fungsi PR harus terus beradaptasi dengan teknologi komunikasi yang terus berkembang, karena di sini tentu saja ya didukung oleh ekosistemnya ya, para pengguna terus di kalangan kaum muda juga menggandrungi teknologi ini. Nah, sebaiknya tetap mau beradaptasi, belajar dengan cepat mengadopsi dan bisa merangkul lingkungan atau masuk ke dalam ekosistem. Dalam hal ini media visual adalah mode dominan untuk membuat, berbagi ataupun mengonsumsi informasi dengan banyak platform. Macam-macam di sini ya, ada Pinterest, Instagram, Periscope, Facebook, dan berbagai macam perangkat atau piranti-piranti untuk menyebarkan informasi visual. Merek dengan cepat berinteraksi, tentu saja dengan konsumen di ruang baru ini. Orang-orang tersebut kadang-kadang menggandrungi media-media tertentu, termasuk tentu saja tempat Anda melakukan komunikasi publik. Berbagai media, Instagram kah, YouTube, atau yang lain-lainnya. Tentu dengan catatan etikanya tetap harus diperhatikan. Kemudian juga di sini bagaimana kita memengaruhi masyarakat. Dalam hal ini tentu ada moralitas atau lebih jauhnya tadi akhlak istilah khususnya, dan etika tentu saja sering dikacaukan dengan pertanyaan legalitas, persoalan hukum nih. Sesuatu yang dianggap tidak etis mungkin ilegal atau legal juga. Dan sesuatu yang tidak etis atau tidak bermoral bisa saja itu juga adalah ilegal juga. Tentu saja bagian ini membahas pengambilan keputusan PR berdasarkan pertimbangan legalitas, karena komunikasi publik di negara maju seperti Amerika juga dikondisikan oleh hak-hak hukum dan batasan hukum. Tetap harus diindahkan. Salah kebebasan berbicara, kemudian pencemaran nama baik, pengungkapan persoalan pribadi atau privasi, dan hak cipta itu dalam batas-batas internet yang terus berkembang semuanya menjadi perhatian praktisi PR. Termasuk dalam hal ini
Itu haki barangkali tadi ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, kerja-kerja PR juga di dalamnya bisa menghasilkan haki. Juga haki itu terkait dengan persoalan hukum. Itu harus ditimbang, harus dilihat juga. Demikian juga terkait dengan persoalan pidato misalnya. Itu disebutkan di dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat bahwa Kongres tidak boleh membuat undang-undang untuk meringkas atau membatasi kebebasan berbicara ataupun kebebasan pers. Walaupun juga ada pengecualian misalnya karena kebutuhan keamanan nasional, undang-undang soal cabul itu atau bahasa terlarang yang memicu kebencian, istilah terlarang ya, hate speech mungkin bisa memicu kebencian atau kekerasan, itu juga dikecualikan. Boleh bebas berbicara, tetapi tetap harus mengindahkan. Nah, dalam hal ini diberi batasan-batasan oleh undang-undang juga di Amerika Serikat. Tentu ini juga harus jadi pertimbangan, dan di kita juga tentu saja sudah tahu bagaimana penerapan undang-undang ITE atau persoalan ujaran kebencian. Ada undang-undangnya walaupun belum efektif diterapkan di lapangan. Kadang-kadang undang-undang itu hanya tegas, tajam kepada lawan kita, sedangkan kepada teman kita itu tidak begitu tegas diterapkan. Ini persoalan etika juga pada dasarnya, walaupun hukumnya udah baik. Terkait persoalan pencemaran nama baik misalnya. Ya, tentu saja itu adalah perbuatan yang membuat pernyataan yang dapat dibuktikan tidak benar. Ya. Yang maksud untuk mencemarkan nama baik atau kehidupan orang lain. Dalam hal ini ada dua kategori yang dikaitkan dengan pencemaran nama baik atau yang bisa tertulis dan bisa dipublikasikan, atau fitnah juga adalah pencemaran nama baik yang diucapkan, bisa ditulis ataupun bisa diucapkan. Tentu dalam hal ini teknologi memanggil para profesional PR untuk mengeksplorasi banyak cara untuk terlibat dengan persoalan-persoalan publik tadi. Tentu juga perlu diperhatikan kaitannya dengan para pelanggan, nanti pelanggan perusahaan, para karyawan, investor, dan bisa jadi lawan Anda juga, para profesional PR. Mereka menggunakan platform digital untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau keberatan terhadap keberadaan organisasi ini. Kemudian juga terkait dengan persoalan disclosure. Nah, dalam hal ini, blogger yang membuat endorsement tentu harus mengungkapkan hubungan material yang mereka bagikan dengan penjual produk atau layanan. Ini terkait dengan persoalan-persoalan nanti perusahaan yang ada kewajiban perusahaan itu untuk melakukan disclosure, mengungkap keberadaan perusahaan. Tentu dalam bentuk nanti laporan tahunan, bisa juga laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Ini cerita, bisa juga di dalamnya ada PR ikut bermain. Ya. Bagaimana di satu sisi memang itu harus diungkap kondisi perusahaan itu, tapi sisi lain ya jangan mengungkap hal-hal yang sifatnya rahasia bagi perusahaan. Maka nanti Anda akan mengetahui atau mendapati di dalam perusahaan itu untuk urusan keuangan terutama itu yang paling sensitif itu ya. Di dalamnya itu ada bagian yang mengurusi manajemen accounting dan yang keduanya financial accounting. Nah, kalau digambarkan terkait dengan PR itu adalah bagian yang terkait dengan financial accounting. Itulah yang perlu dipublikasikan. Tapi yang terkait dengan manajemen accounting, persoalan keuangan untuk kepentingan internal,
itu justru tidak boleh dibuka ke publik, walaupun itu perusahaan sudah listing di bursa saham. Tidak ada untuk konsumsi di dalam perusahaan. Tapi di sisi lain, untuk bagian finance accounting justru harus dipublikasikan dalam bentuk disclosure tadi. Di sini PR juga ikut bisa bermain, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian juga terkait dengan masalah copyright atau hak cipta. Jadi media sosial memberi praktisi PR potensi besar untuk melibatkan para pemangku kepentingan. Tapi juga harus menghadirkan tantangan hukum dalam hal undang-undang hak cipta. Dalam hal ini, hak cipta memberikan perlindungan hukum untuk setiap karya kreatif yang diterbitkan, ataupun disiarkan, ataupun disajikan, atau ditampilkan untuk publik, termasuk dalam bentuk video, audio, atau gambar, ya, atau bisa berupa tulisan. Di kita juga sudah ada undang-undang hak cipta itu, ya, terkait dengan persoalan-persoalan tadi untuk menyebarluaskan, tapi di satu sisi, itu di satu sisi maksudnya, di sisi lain tidak boleh juga main copy begitu saja. Ya, undang-undang ini memberikan perlindungan. Nah, dalam hal ini, PR juga bisa berperan untuk memberikan semacam sosialisasi barangkali kepada masyarakat terkait produk-produk tertentu, terkait dengan hak-hak cipta tertentu, dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan untuk supaya tidak di-copy ataupun tidak dibajak gitu saja. Persoalan privasi berikutnya adalah hak privasi melindungi warga negara dari bahaya yang disebabkan oleh penyebaran publik dari informasi yang benar tetapi pribadi tentang pribadi mereka atau orang-orang yang disebarkan. Privasi menjadi 4, dibagi menjadi 4 dalam tindakan hukumnya, ya. Instruksi, pengungkapan, cahaya palsu, dan pramuka. Itu sebagian besar negara itu memasukkan hak publisitas yang kelima bagi mereka. Tidak hanya berarti warga negara dapat mengontrol penggunaan kemanusiaan dan identitas. Seperti di kita nih, persoalan peduli lindungi. Kan? Tujuan pemerintah kan untuk kebaikan, untuk proteksi bagi kesehatan masyarakat. Ternyata di Amerika itu dipersoalkan itu melanggar HAM. Jadi dalam hal ini persoalan privasi secara umum memang gitu, melalui aplikasi Peduli Lindungi data-data kita bisa dijejer dimanapun. Seperti setiap Anda masuk ke mall, Anda harus menempelkan HP Anda itu, kemudian HP Anda dibaca oleh apa yang ada di dalam perangkat mall tersebut. Nah, data Anda itu terekam di sana. Atau di tempat lain juga mungkin begitu. Jadi di berbagai tempat tersebar data privasi masing-masing, sehingga bisa saja kalau mau dimanfaatkan secara tidak bijak, data Anda itu bisa dikomersialisasi. Atau bisa untuk tujuan-tujuan tidak baik berikutnya. Itu barangkali yang dikhawatirkan oleh publik Amerika Serikat, yang mengatakan ada persoalan dalam aplikasi Peduli Lindungi karena terkait dengan persoalan tadi hak atas data. Padahal di kita juga sekarang sedang dibuat rancangan undang-undang untuk perlindungan terhadap data-data privasi atau data-data pribadi, ya, supaya tidak tersebar dengan bebas. Sehingga kalaupun nanti data itu perlu diberikan kepada satu pihak tertentu, seperti kita memberikan data KTP, itu tentu harus ada perlindungan, tidak boleh nyebar tanpa ada seizin dari pemilik data tersebut. Ini kaitannya dengan PR, barangkali kaitannya bagaimana menyosialisasikan juga, ya, dalam rangka melindungi hak-hak pribadi dari setiap warga negara. Kemudian juga terkait dengan persoalan hukumnya, untuk litigasi misalnya. Di sini strategi media sangat penting, ya, pada litigasi yang berprofil tinggi. Ketika PR di sini mewakili firma hukum sebagai klien, dalam hukum Amerika Serikat tentu saja, itu mereka diberi perlindungan hukum atas informasi rahasia.
merupakan perpanjangan hak istimewa pengacara klien kepada bukan pengacara. Walaupun ini tentu saja adalah masalah yang kompleks, yang bisa saja diperdebatkan. Itu sesuatu yang masih bisa disoal. Tentu tiap negara bisa berbeda. Dan untuk perusahaan yang mempraktikkan litigasi PR dan mengklaim hak istimewa pengacara klien, maka di sini seorang yang bernama Chase itu merekomendasikan untuk dipekerjakan oleh pengacara klien, bukan oleh klien itu sendiri. Nah, dalam ini PR itu bisa terlibat dengan strategi atau persiapan litigasi yang sebenarnya. Dan bahwa PR terlibat dengan efek langsung dari litigasi dan bukan akibatnya. Akibat itu bisa terjadi setelah lama proses itu dilakukan. Ini tentu lebih mudah dibuktikan oleh para praktisi public relation internal kepada para konsultan luar. Itu beberapa hal terkait dengan pokok-pokok persoalan pada chapter yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.